Tribuners patung kepala naga terpanjang di kota Bau-Bau menjadi ikon pariwisata bertahun-tahun lamanya. Adapun dua monumen yang cukup anyar di kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, menjadi ikon dan daya tarik tersendiri oleh masyarakat domestik ataupun lokal. Diketahui monumen tersebut berdiri bersama dibangunnya Pantai Kamali saat kepemimpinan Amirul Tamim yakni pada tahun 2007 dengan tinggi 5 meter. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribunnews Ultra. Harni Sumatan, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, terima kasih Adila. Saya Harni Sumatan dari Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Nah, benar patung Kepala Naga itu merupakan salah satu monumen yang cukup anyar di Kota Bau-Bau dan masih menjadi daya tarik wisatawan domestik maupun lokal yang hendak berkunjung di Kota Bau-Bau. Jadi patung Kepala Naga sendiri dibuat sekira tahun 2007 saat masa kepemimpinan Amirul yang dimana saat itu dilakukan reklamasi untuk pembuatan Pantai Kamali. Kemudian barulah dibangun patung naga setinggi 7 meter, setinggi meter tersebut yang kemudian menjadi salah satu ikon yang dikenal. Jadi Kota Bau-Bau itu setelah berdirinya eh, patung kepala naga tersebut menjadi ikon dan setiap orang yang hendak ke Kota Bau-Bau pasti selalu penasaran seperti apa sebenarnya patung naga tersebut. Kemudian di sekitar tahun 2010 dibangun lagi sebuah patung yang mana itu merupakan ekor naga yang terletak di Kelurahan Badia, Kecamatan Betoambari, yakni merupakan kawasan perkantoran di mana lokasinya itu tidak jauh dengan kantor wali kota Bau-Bau. Nah, di sana dibangun patung setinggi 7 meter yang mana itu merupakan ekor dari kepala naga yang berada di Pantai Kamali tersebut. Untuk diketahui Pantai Kamali sendiri itu berada di tepi laut, di samping laut, dekat dengan Pelabuhan Muruhum Kota Bau-Bau, yang mana kita ketahui bahwa Pelabuhan Muruhum itu salah satu pelabuhan yang cukup sibuk, di mana ketika kapal pelni yang hendak ke barat atau ke timur selalu akan singgah melakukan transit di Kota Bau-Bau. Jadi patung kepala naga ini menjadi salah satu daya tarik sebab selalu terlihat. Jadi penumpang itu seakan ucapkan selamat datang oleh patung kepala naga tersebut karena menghadap langsung ke laut dan juga bisa dengan jelas disaksikan oleh para penumpang sehingga biasanya setelah mereka sandar dan memiliki waktu untuk menikmati Kota Bobo sendiri mereka pasti akan berkunjung dahulu ke Pantai Kamali tersebut. Jadi untuk diketahui juga Pantai Kamali merupakan salah satu tempat di mana masyarakat menghabiskan malam minggu. Jadi aktivitas pagi itu tidak begitu kentara, tidak begitu terlihat kalau di patung di sekitaran patung Pantai Kamali ini. Namun jika memasuki waktu sore hari sampai di jam 10 malam, selalu ada suguhan-suguhan makanan untuk pengunjung yang datang. Kemudian juga ada seperti sebab di sekitaran patung eh, patung naga tersebut terdapat lintasan-lintasan yang kemudian digunakan dimanfaatkan oleh para pedagang untuk memberikan jasa sepeda listrik. Jadi di sana juga masyarakat selalu menggunakan waktunya untuk menghabiskan waktu liburnya bersama anak-anak karena di sana juga dibuatkan lintasan yang kemudian menjadi salah satu spot yang menarik untuk para wisatawan menikmati atau menghabiskan malam di Pantai Kamal itu sendiri. Kemudian untuk di patung ekor naga sendiri itu uh, lokasinya berada di daratan tinggi, jadi pengunjung itu bisa melihat pemandangan dari Kota Bau-Bau sendiri, jadi bisa melihat hampir seluruh pemandangan Kota Bau-Bau yang kemudian menjadi daya tarik sendiri dan juga menjadi spot olahraga karena di areal tersebut merupakan tempat yang cukup luas
dan menjadi salah satu tempat untuk masyarakat Kota Bau-Bau melakukan jogging, kemudian juga olahraga seperti stretching dan lain sebagainya yang biasa dilakukan di sore hari. Seperti itu. Nah, untuk eh, berdasarkan perbincangan dengan budayawan Buton, dia mengatakan bahwa simbol naga secara sejarah di Kota Bau-Bau sendiri itu merupakan keperkasaan dan mereka juga tidak mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai naga itu sendiri. Namun naga merupakan makhluk mitologi yang selalu dan anyar di Kota Bau-Bau. Mereka cukup populer sehingga biasanya diabadikan dalam uh, ukiran-ukiran di kalung ataupun di perhiasan yang digunakan oleh masyarakat Buton ketika menggunakan pakaian adat. Kemudian juga selain itu eh, naga dan juga ekor naga ini merupakan salah satu strategi ikon pariwisata yang digunakan oleh pemerintah Kota Bau-Bau yang kemudian ternyata menarik minat masyarakat untuk penasaran datang ke Kota Bau-Bau yang ternyata ikon pariwisata ini tidak hanya memberikan suguhan mengenai indahnya kepala naga dan patung kepala naga dan juga ekor naga tersebut, tapi banyak hal-hal yang bisa dinikmati di Kota Bau-Bau seperti itu. Kemudian untuk diketahui ternyata naga ini sendiri selalu disandingkan dengan buah nanas. Jadi buah nanas itu memiliki filosofinya sendiri. Jadi nanas itu uh, memiliki mahkota yang mana bahwa diartikan sebagai seorang pemimpin yang seharusnya bisa memberikan dan juga melindungi rakyatnya. Kemudian juga ada sisik yang itu menandakan bahwa masyarakat di Kota Bau-Bau itu merupakan masyarakat yang berdiaspora, yang mana maksudnya adalah masyarakat yang selalu ada di mana-mana. Jadi dikenal secara uh, umum masyarakat Kota Bau-Bau itu adalah orang-orang yang suka dengan merantau. Jadi itu adalah salah satu alasan kenapa masyarakat Kota Bau-Bau itu disebut dengan masyarakat yang berdiaspora karena ada di mana-mana. Mereka senang namanya merantau. Seperti itu. Kemudian juga uh, daun yang berduri. Daun yang berduri itu masyarakat Buton itu uh, masyarakat Buton itu memiliki sifat yang jika diganggu maka akan menyerang balik. Jadi itu adalah filosofi dan juga makna dari nanas itu sendiri. Begitu. Kemudian akhirnya naga dan juga uh, nanas ini sendiri selalu ada di beberapa lokasi-lokasi di Kota Bau-Bau. Misalnya di sekolah-sekolah selalu ada di atap kelas selalu ada monumen selalu ada seperti miniatur dari naga dan juga nanas itu sendiri. Jadi naga dan juga nanas merupakan salah satu filosofi dan juga falsafah yang selalu terbangun di Kota Bau-Bau dan hingga saat ini juga menjadi daya tarik yang besar untuk pariwisata di Kota Bau-Bau karena meskipun brandingannya dibuat untuk naga dan juga nanas itu sendiri, tetapi suguhan-suguhan pariwisata di Kota Bau-Bau itu cukup komplit, cukup lengkap dan pastinya memberikan suasana yang uh, suasana dan juga kenangan yang mungkin tidak akan dilupakan oleh pengunjung yang datang di Kota Bau-Bau sendiri. Baik, itulah laporan dari saya. Kembali ke studio Adila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.